Sebelum masuk ke cerita, mohon maaf bila suara admin berbeda, dikarenakan admin sedang sakit, namun akan tetap berusaha membacakan cerita sebaik mungkin untuk menyajikan cerita terbaru dari Rene Story untuk kalian semua. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Firman Syahpitra, namun sering dipanggil Firman. Di sini aku akan menceritakan sedikit pengalaman horor yang pernah aku alami sewaktu aku kecil dulu, dimana saat itu aku masih tinggal di sebuah pelosok perkampungan. Jadi begini ceritanya. Tahun 1997. Saat itu aku masih berusia 15 tahun. Aku tinggal bersama ayah dan ibuku di perkampungan yang sangat jauh dari hiruk-pikuk lingkungan perkotaan. Bahkan untuk menuju sebuah pasar biasa saja akan memakan waktu sekitar 45 menit menggunakan motor. Aku tahu betul, di kampungku dulu hanya ada 30 kepala keluarga, yang jarak rumah mereka selalu terhalang pepohonan antara satu rumah dengan satu rumah yang lainnya. Aku ini memiliki teman yang usianya 1 tahun lebih muda dariku. Namanya Agus. Setiap malam aku selalu menginap di rumah Agus. Karena ayah Agus, yaitu Yanto, memiliki radio klasik, tentu saja aku agak betah menginap di rumah Agus dibanding dengan tidur di rumahku sendiri yang tidak memiliki apa-apa. Orang tua Agus pun tak keberatan dengan adanya aku yang menginap setiap malam di rumahnya. Apalagi hubungan antar kedua orang tua kami sangatlah baik. Waktu itu rumahku masih berbentuk panggung dengan anyaman bilik bambu sebagai dindingnya. Ya, begitupun dengan rumah Agus. Karena saat itu di kampungku belum ada rumah yang terbuat dari bahan permanen. Saat itu ibu Agus, yaitu Sri Mulyani, dia sedang hamil besar. Tak jarang ibu dan ayah Agus selalu meminta tolong kepadaku. Aku pun tak merasa keberatan, karena aku pun sudah menganggap orang tua Agus adalah orang tuaku sendiri. Karena kebaikan orang tua Agus tak pernah membedakan antara aku dan Agus. Padahal aku hanyalah teman setia Agus. Hingga pada suatu malam, saat aku dan Agus sedang mengobrol di kamarnya, ayah Agus menghampiri aku dan Agus. Ia meminta agar Agus tidak tidur malam itu. "Gus, kamu malam ini jangan tidur dulu ya. Sepertinya ibumu sudah mau melahirkan. Takutnya nanti tengah malam ibumu melahirkan. Nanti kamu temani bapak jemput Mak Ijah." Saat itu Agus hanya mengiyakan ucapan ayahnya sambil menganggukkan kepalanya. Lalu ayah Agus pun kembali pergi meninggalkan kami. Selang beberapa waktu kemudian, aku melihat mata Agus sudah mulai memerah. Bahkan sesekali ia hampir terjungkir dari duduknya karena sudah tak tahan menahan ngantuknya. "Gus, kalau kamu udah ngantuk, kamu tidur aja. Biar aku yang bergadang. Nanti kalau ada apa-apa, aku bangunin," ucapku pada Agus. "Ah, enggak man,
Lebih baik kita buat kopi hitam aja sambil mendengarkan radio milik bapakku. Ayo kita ke tengah rumah agar aku tidak mengantuk, ajak Agus sambil berdiri dari duduknya. Singkat cerita, setelah Agus membuatkan 2 gelas kopi hitam, Agus langsung menyalakan radio milik bapaknya. Di tengah rumah yang beralaskan kayu, kami pun minum kopi sambil mendengarkan lagu Christine Panjaitan yang berjudul Katakan Sejujurnya. Baru setengah lagu itu berputar, Agus langsung selonjoran di atas alas kayu itu. Awalnya dia hanya merebahkan badannya dengan posisi miring dan tangan membengkok ke atas yang menopang kepalanya. Namun tak berselang lama, tangan yang menopang kepalanya ke arah atas itu berubah posisi menjadi berlipat dengan sikut di depan wajahnya dan jarinya di belakang kepala, sehingga membuat kepalanya pun ikut terletak di tengah-tengah tangannya, menandakan kalau Agus memang sudah benar-benar mengantuk. Aku tak mengajaknya mengobrol. Aku tahu dia sangat lelah. Dan benar saja, tidak memakan waktu lama. Suara dengkuran pun keluar dari rongga-rongga antara hidung dan mulut Agus. Kubiarkan dia tertidur. Namun tak lama kemudian, Pak Yanto keluar dari kamarnya dan melihat Agus yang sudah mendengkur. Sebelum Pak Yanto membangunkan Agus, aku segera berbicara kepada Pak Yanto. "Nggak apa-apa, Pak. Lebih baik biarkan Agus tidur dulu. Biar saya saja yang temani Bapak bergadang. Nanti kalau Ibu sudah terasa mau melahirkan, biar saya yang bangunkan Agus." "Makasih ya Nak Firman. Maaf Bapak jadi merepotkan," ucap Pak Yanto kepadaku. Singkat cerita kembali, sekitar pukul 2 malam, aku sudah mulai merasa ngantuk. Mataku sudah mulai terasa berat. Dan saat aku hampir terlelap dalam dudukku, tiba-tiba Pak Yanto berteriak memanggil namaku. "Man, Firman, bangunkan Agus, Man." Jelas aku tersentak mendengar itu. Seketika itu juga, aku langsung membangunkan Agus. Dengan sempoyongan, aku dan Agus menghampiri Ibu Sri yang ada di dalam kamarnya. "Waduh, bagaimana ini Gus? Kalau kamu ikut sama Bapak, siapa yang nunggu ibumu?" Aku dan Agus saat itu saling bertatapan. Namun saat itu, aku langsung mengajukan diri untuk mengantarkan Pak Yanto menemui Maijah, seorang dukun beranak. Dan tanpa babi bu, akhirnya aku pun langsung bergegas mengikuti Pak Yanto keluar rumah. Dan saat itu Agus yang akan menjaga ibunya. Aku dibonceng menaiki motor Honda Astrea Grand milik Bapak Yanto, atau yang lebih dikenal dengan motor legenda. "Man, banyak berdoa ya," ucap Pak Yanto di perjalanan. Saat itu aku mengira Pak Yanto menyuruhku berdoa untuk mendoakan istrinya yang akan melahirkan. Di sepanjang perjalanan, aku merasa banyak begitu kejanggalan. Seperti pepohonan yang hanya terdiam tak tertiup angin sedikit pun. Seolah-olah alam sedang menyaksikan perjalananku dan Pak Yanto. Lalu lampu motor yang tiba-tiba mati, namun mesinnya masih tetap menyala. Pak Yanto tidak menghiraukan itu. Walaupun di jalanan yang sangat gelap, ia terus melajukan motornya dengan begitu cepat. Ya, aku pun mengerti. Mungkin saat itu Pak Yanto sedang kalut.
Tetapi aku juga menjadi takut kalau seperti itu. Bagaimana kalau nanti kami terjatuh dari motor? Dan benar saja, sebuah batu besar tiba-tiba terlindas oleh Pak Yanto, sehingga membuat kami terjatuh saat itu juga. "Aduh, kamu gak apa-apa, Man?" ucap Pak Yanto sambil berusaha membangunkanku. Tidak, Pak," jawab diriku, walaupun sebenarnya kakiku berdarah karena tertimpa bagian motor. "Maaf ya, Man, Bapak benar-benar gelisah," ucapnya lagi sambil mengangkat motor dan mencoba menghidupkannya kembali. Namun entah kenapa, motornya tak mau menyala. Saat itu kami berdiri tepat di bawah pohon nangka. Dan saat Pak Yanto masih berusaha menghidupkan motornya, tiba-tiba dari atas pohon seperti ada yang menyawerkan pasir tepat ke arah kami berdiri. Kutatap ke arah atas, namun aku tak melihat apa-apa. Wajah Pak Yanto terlihat makin gelisah. Dan tiba-tiba ia mengajakku untuk berjalan sambil mendorong motornya ke arah depan, menjauh dari pohon nangka tersebut. Saat sedang membantu Pak Yanto mendorong motornya, terdengar sangat jelas di telingaku suara perempuan yang tertawa di atas pohon nangka itu. Aku sempat memegang kaos yang digunakan Pak Yanto. Pak Yanto tak menyangkal tanganku, karena aku yakin dia juga mendengarnya. "Pak, itu suara apa, Pak?" tanyaku kepada Pak Yanto. Namun Pak Yanto tak menjawab pertanyaanku. Jujur saja, saat itu aku sedikit menyesal telah mengantar Pak Yanto. Aku tak menyangka kalau keadaannya akan semencekam ini. Bahkan yang membuat aku hampir mati berdiri. Tiba-tiba di sisi sebelah kananku muncul sosok wanita berwajah hancur, yang juga ikut mendorong motor Pak Yanto. "Halo," ucapnya sambil tertawa. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ketakutan. Terdengar suara Pak Yanto yang terus memanggilku. Lalu ia mengejar dan menarik badanku. "Man, ada apa, Man?" tanyanya kepadaku. Dengan napas yang masih ngos-ngosan, aku mencoba menjawab pertanyaan Pak Yanto. Namun baru saja aku membuka mulutku, tiba-tiba suara wanita lagi mengejutkan kami berdua. "Yanto, Firman." Dengan terkejut kami pun langsung melihat ke arah suara itu. Dan ternyata itu adalah Maijah, dukun beranak yang hendak kami jemput. Tiba-tiba ia sudah ada di belakang kami. Aku yang tak pernah bertemu dengannya merasa sedikit terkejut tatkala wanita paruh baya itu ikut memanggil namaku. Dari mana dia mengenal namaku? "Maijah? Kok Maijah bisa ada di sini, Mak?" tanya Pak Yanto. Aku sedang cari angin saja," jawaban yang tak masuk akal. Padahal rumah Maijah menurut Pak Yanto ada di kampung seberang. Dan kini kami bertemu sebelum perbatasan kampung Maijah. Mengapa dia mencari angin sejauh ini dan di tempat yang sepi begini? Pak Yanto yang sedang panik. Ia tak banyak bertanya lagi. Ia langsung mengutarakan tujuannya pada Maijah. "Mak,
Sebenarnya ini kebetulan sekali saya bertemu Mak Ijah di sini. Tadinya saya mau ke rumah Mak Ijah. Istri saya sepertinya mau melahirkan, Mak. Dengan suara seraknya, Mak Ijah langsung mengajak kami bergegas ke rumah Pak Yanto. Dan akhirnya kami pun berboncengan bertiga. Dan kalian ingat, yang anehnya motor yang tadinya susah untuk dinyalakan, kini dengan mudahnya hidup kembali. Dan lampunya pun kembali menyorot dengan begitu terang. Pak Yanto langsung mengendarai motornya. Aku duduk di tengah dan Mak Ijah duduk di belakangku. Sepanjang jalan itu Pak Yanto dan Mak Ijah tak berbincang sama sekali. Namun dengan sangat jelas, Mak Ijah yang ada di belakangku seperti mengeluarkan suara dari kerongkongannya. Suara itu mirip seperti orang yang sedang mendengkur. Dan anehnya, bau tubuh Mak Ijah sangat begitu tak sedap. Namun tak bisa kujelaskan seperti apa baunya, karena seumur-umur belum pernah aku mencium bau seperti itu. Jujur saja entah kenapa aku merasa merinding dengan keberadaan Mak Ijah di belakangku. Bulu-bulu kecil di pundakku seperti ditiup-tiup lembut olehnya. Namun aku tak berani mengatakan apa-apa. Dan singkat cerita, akhirnya sampailah kami di rumah Pak Yanto kembali. Tanpa Pak Yanto persilahkan masuk, Mak Ijah berjalan begitu saja masuk ke dalam rumah Pak Yanto. Sampai ia masuk ke dalam kamar Bu Sri. Aku dan Pak Yanto pun ikut masuk ke dalam rumah. Namun aku tak ikut ke dalam kamar. Hanya Pak Yanto saja dan Agus yang saat itu ada di dalam kamar. Namun tak lama kemudian, Agus dengan wajah gelisahnya beranjak keluar dari kamar. Dan ia menghampiriku. "Loh, Gus, kamu gak nungguin ibumu?" tanyaku padanya. Dengan ketus Agus pun menjawab, "Tahu tuh nenek-nenek, malah diusir gue dari kamar." "Ya udah, di sini aja Gus. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan lancar," ucapku menenangkan Agus. Namun tak berselang beberapa lama kemudian, kami mendengar Mak Ijah berteriak di dalam kamar, seperti sedang berdebat dengan Pak Yanto. "Aku tak mau ada satu orang pun yang mengganggu. Itu hanya akan memperlambat kelahiran anakmu, Yanto." "Tapi Mak, waktu istri saya melahirkan Agus, bukannya Mak membiarkan saya menemani istri saya di sini?" teriak Pak Yanto. "Kali ini berbeda, Yanto. Kamu turuti saja apa kataku." Dan tak lama kemudian, Pak Yanto pun keluar dari kamar dengan wajah yang tertunduk. Lalu ia pun ikut duduk bersama aku dan Agus. "Ada apa, Pak?" tanya Agus. Enggak Gus. Mungkin Mak Ijah lagi banyak pikiran. Gak biasanya Mak Ijah seperti itu," jawab Pak Yanto. "Iya ya Pak, setahu Agus, Mak Ijah itu orangnya lemah lembut. Dulu waktu ibu keguguran, Mak Ijah memanggilku saja, tidak pernah berteriak seperti itu," ucap Agus kembali. Sedikit informasi. Jadi sebelum Bu Sri mengandung bayi yang ini, Bu Sri pernah mengandung juga, namun naasnya bayi itu keguguran. Kembali ke cerita. Kala itu Pak Yanto tak menjawab ucapan Agus. Kini kecemasan benar-benar nampak di wajah Agus dan Pak Yanto. Apalagi saat Bu Sri berteriak-teriak kesakitan. Dari situ kegelisahan Pak Yanto terlihat semakin memuncak. Ia mulai berjalan mondar-mandir tak karuan di dalam rumahnya.
Hingga sebuah teriakan panjang Bu Sri yang diakhiri dengan memanggil nama Pak Yanto membuat kami benar-benar terkejut. Pak Yanto langsung berlari memasuki kamar. Begitupun aku dan Agus. "Bu, ada apa Bu? Mana Mak Ijah Bu?" tanya Pak Yanto sambil mencengkram tangan Pak Yanto. Bu Sri mencoba bangkit untuk duduk dari tidurnya. Ia pun berkata, "Pak, anak kita Pak, anak kita di bawah sosok itu," ucap Bu Sri sambil menunjuk ke arah jendela kamar yang sudah terbuka. Sosok apa Bu?" "Mak Ijah Pak, itu bukan Mak Ijah, itu setan Pak. Dia loncat lewat jendela sambil membawa anak kita." Dan setelah mengatakan itu, Bu Sri pun akhirnya tak sadarkan diri. Agus langsung memegang ibunya, sedangkan Pak Yanto berlari ke arah jendela. "Setan, kembalikan anak kami!" teriak Pak Yanto yang membuat aku penasaran. Dan langsung ikut melihat ke arah luar jendela kamar itu. Dan aku pun ikut melihat sosok yang menyerupai Mak Ijah itu sedang menggendong bayi Bu Sri yang masih dipenuhi darah, sambil menggoyang-goyangkan badannya dan tersenyum ke arah kami. Lalu saat Pak Agus meloncat keluar jendela untuk menghampiri Mak Ijah, kulihat sosok yang menyerupai Mak Ijah itu langsung berlari secepat bayangan. Sungguh kejadian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pak Yanto terus berlari sambil berteriak-teriak memanggil sosok yang menyerupai Mak Ijah itu. Saat itu aku bingung harus berbuat apa. Bahkan Agus kudengar menangis sambil memeluk ibunya. Dan hal yang mengejutkan lagi-lagi kudapatkan malam itu. Saat Agus berucap kalau ibunya tak bergerak dan tak bernapas. Aku yang selama ini sudah menganggap mereka adalah keluargaku sendiri, langsung tersungkur lemas mendengar perkataan Agus. Bahkan aku pun ikut menangis saat itu juga. Entah berapa lama aku dan Agus menangis meratapi kepergian Ibu Sri. Namun tiba-tiba ku dengar keramaian di luar rumah. Segera ku berlari melihat siapa yang ada di luar rumah Agus. Dan ternyata itu adalah Pak Yanto yang dibopong oleh beberapa warga masuk ke dalam rumahnya. Setelah ia masuk ke dalam rumah, Pak Yanto langsung berlari ke dalam kamar sambil terlihat menangis. Semua warga di kampungku hampir semuanya memenuhi rumah Agus. Bahkan kebetulan tokoh ulama di kampungku ada di situ. Ia langsung masuk ke dalam kamar mengikuti Pak Yanto ke dalam kamarnya. Dan benar saja, dugaanku dan Agus benar-benar terjadi. Setelah Bu Sri diperiksa oleh Pak Kiai, dia berkata kalau Bu Sri sudah meninggal. Pak Kiai menunjuk darah di bagian bawah pinggang sampai ke ujung kaki Bu Sri yang ditutupi oleh sebuah kain. Dan benar saja, aku baru sadar bahwa bagian itu dipenuhi oleh darah yang sangat banyak. Jujur saja, setelah ku dewasa, baru kupahami darah itu sangat tak wajar sekali bagi wanita yang baru melahirkan. Karena darah itu benar-benar sangat banyak. Pak Kiai saat itu terus menunjuk bagian darah itu sambil berucap, Itu penyebab kematian istrimu, Yan. Kamu bisa lihat sendiri. Kemaluan istrimu telah dirobek paksa oleh sosok setan itu. Bahkan ia sempat menyedot darah yang pertama kali keluar. Pak Yanto semakin lemas mendengarnya. Jangankan Pak Yanto dan Agus, aku pun merasa kejadian itu seperti sebuah mimpi.
Semalaman itu semua warga berbagi tugas. Ada beberapa yang mencari bayi, dan ada beberapa yang menjaga di rumah Pak Yanto. Namun sayang sekali, sampai pagi menjelang, bayi Pak Yanto tak kunjung ditemukan. Singkat cerita, pukul 7:30 pagi, saat jenazah Busri akan dimakamkan, tiba-tiba datang Maijah digandeng oleh seseorang wanita dewasa, yang belakangan diketahui dia adalah anak Maijah. "Ada apa ini, Tok?" tanya Maijah pada Yanto, yang masih tersungkur di dekat jenazah istrinya. Melihat Maijah, awalnya Pak Yanto sedikit berbicara dengan nada yang keras. "Mak, di mana anak saya, Mak? Di mana anak saya?" teriak Pak Yanto pada Maijah. Namun akhirnya ia memeluk Maijah, karena jelas Pak Yanto sendiri menyadari yang semalam dia jemput bukanlah Maijah. "Tenang, Tok, yang sabar. Aku sudah mendengar semuanya dari warga. Makanya aku datang ke sini. Sudah seminggu lebih aku sakit, Tok. Jangankan membantu orang lahiran, aku pun berjalan harus digandeng seperti ini oleh anakku," ucap Maijah dengan suara yang serak, seperti memiliki kembaran. Sungguh sosok yang semalam benar-benar mirip seperti Maijah. Dari postur tubuh, wajah, dan suara yang benar-benar sangat sempurna kemiripannya. "Sebenarnya sosok apa yang telah mengambil anak saya, Mak?" "Aku juga tidak tahu, Tok. Karena baru kali ini ada kejadian seperti ini. Namun sudah kuingatkan dari dulu pada siapapun, jika akan menjemput dukun beranak malam hari, jangan pernah sendirian. Namun yang bisa ku simpulkan, mungkin itu sosok kuntilanak, Tok. Karena menurut warga, kamu menuju ke rumahku melewati alas bambu ujung situ." Pak Yanto pun menganggukkan kepalanya. "Iya, karena kami semalam memang melewati alas itu. Alasannya agar lebih cepat menuju rumah Maijah. Aku tahu alas itu banyak penghuninya, dan sosok yang paling sering muncul di situ adalah kuntilanak. Mereka bersarang di rumpun bambu yang dekat batu besar," ucap Maijah kembali. "Iya, memang sangat benar. Saat kami terjatuh di motor semalam, aku melihat ada sebuah batu besar, dan sepertinya di belakang batu itu ada rumpun pohon bambu yang sangat banyak." Akhirnya setelah berbincang seperti itu, Pak Kiai langsung menginstruksikan beberapa orang untuk segera membawa jenazah Busri untuk segera disolatkan dan dimakamkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Selesai. Oke, baiklah, itu sedikit cerita dari Mas Firman. Mohon maaf bila cerita kali ini ada sedikit suara bising, karena kebetulan di luar ada sebuah acara. Jadi karena alat yang tidak memadai, mohon dimaklum, dan semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.